RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pembangunan bendungan Pinang Baliri di Nagari Sungai Antuan menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mempertahankan predikat Universal Health Coverage jo capaian 98% masyarakatnya. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Pembangunan bendungan Pinang Baliri di Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di 50 kota. Berikut laporan Irsyad. Anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Prima Mayfirson bersama anggota Komisi 2 Prof. Erman Mawardi, Kabid SDA Dinas PUPR 50 Kota, Ferry Yulian Sarato jajaran terkait meninjau bendungan Pinang Baliri di Jorong Labuah Lintang, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka. Peninjauan itu dilakukan setelah beberapa bulan sebelumnya proyek pembangunan bendungan itu diusulkan kepada pemerintah daerah. Prima Mayfirson menyampaikan rasa syukur karena pengerjaan bendungan lah rampung jo dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota dan lah merealisasikan usulan dari DPRD. Menurutnya, keberadaan bendungan akan bagian manfaat bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Jo adanya bendungan itu diharapkan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat tarikh meningkat. Pada kesempatan ini kita berkesempatan meninjau langsung pembangunan bendungan Pinang Baliri di Jorong Labuah Lintang, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka. Tentunya kami selaku anggota DPRD mengaturkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah yang sudah mengabulkan usulan kami beberapa bulan lalu, dan insya Allah bendungan ini akan membawa nilai manfaat yang besar untuk petani dan kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka. Terima kasih juga Komisi 2, Dinas PU dan Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintahnya. Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, Ferry Yulian menambahkan bahwa pembangunan bendungan terlaksana ju dukungan sarata kerjasama berbagai pihak. Disampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati 50 Kota atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pertanian. Ferry Yulian juga mengimbau masyarakat agar menjaga dan memelihara bendungan secara baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pembangunan bendung Pinang Baliri ini dapat terrealisasi kita bersama, terutama dari Bapak Dewan kita, Bapak Prima, Pak Prof, dan seluruh rekan-rekan di Dinas Pemilihan Umum. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati atas terrealisasinya pekerjaan ini. Kepada masyarakat agar dapat memelihara dan memanfaatkan bendungan ini dengan sebaik-baiknya. Pembangunan bendungan Pinang Baliri menjadi bukti pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ingin memastikan pembangunan jalan di daerah itu sesuai jauh perencanaan, tapi waktu serta memenuhi standar kualitas dan alat ditetapkan, sehingga dapat manfaat bagi masyarakat. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, peninjauan pembangunan jalan dilakukan untuk memastikan pengerjaan infrastruktur jalan dan dibiayai melalui dana bagi hasil tahun anggaran 2025 berjalan sesuai dengan ELO. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Pasaman Barat dalam memperkuat konektivitas antar wilayah serta mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Pemkab Pasbar tarwi berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dasar di seluruh nagari, terutama di kawasan pedesaan, sebagai wujud pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mampu mempertahankan predikat Universal Health Coverage jo capaian 98% masyarakatnya mendapatkan jaminan kesehatan dan layak. Selengkapnya Yudi Prama Agustino.
Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi telah menandatangani adendum nota kesepakatan dan rencana kerja bersama tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan pemerintah Kota Bukit Tinggi komit dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi masyarakat dan penandatanganan adendum nota kesepakatan merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya. Indak seluruh daerah di Sumatera Barat telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC, namun Kota Bukit Tinggi mampu mempertahankan predikat tersebut hingga saat Ramlan Nur Matias menjelaskan, per 1 Oktober 2025 lalu, Kota Bukit Tinggi masih berstatus UHC jo capaian 98% dan halko berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan. Kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dan BPJS Kesehatan sangat penting dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dan itu ditindaklanjuti Pemko Bukit Tinggi yang membayarkan jaminan pelayanan kesehatan setiap bulan sebanyak 1 miliar rupiah lebih. Ramlan Nur Matias menegaskan, kolaborasi indah hanya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, namun juga untuk memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pendataan ulang peserta. Kita dengan jumlah penduduk lebih kurang 140.000, artinya apa? Kita sudah masuk daripada wajib jaminan kesehatan dalam masyarakat kita sudah mencapai 98%. Pemerintah kita sudah membayar lebih 1 miliar per bulan untuk daripada jaminan kesehatan masyarakat kita. Artinya apa? Ini kita buktikan bahwa urusan wajib harus kita perhatikan terus. Harapan saya dengan adanya kita punya rumah sakit 6 di Bukit Tinggi ini. Namun demikian, saya berharap juga bagaimanapun ya, tidak ada satupun rumah sakit yang menolak pasien. Artinya apa? Harus dilayani. Ada rumah sakit yang tidak mau melayani daripada pasien yang berobat dan kondisi yang tidak mampu, ini akan saya lakukan tindakan. Ramlan Nur Matias menambahkan, program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pemko Bukit Tinggi ingin memastikan masyarakat tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan di rumah sakit Allah terjamin. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran, peserta nan Allah meninggal digantikan dek warga nan alun terdaftar. Target pemerintah daerah, 98% masyarakat Bukit Tinggi harus terjamin dalam BPJS Kesehatan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Informasi selanjutnya Nusantara Pandangan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sumatera Barat, Sri Kurniayati menyebutkan, kesehatan merupakan kunci utama dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Sri Kurnia menyampaikan, tanda masyarakat yang sehat, tidak mungkin lagi generasi nan unggul, sarato berdaya saing. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 dan mengusung tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Setiap 12 November, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional sebagai momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61, pemerintah menekankan bahwa aset paling berharga suatu bangsa adalah kesehatan generasinya, terutama generasi muda dan kelak menjadi pilar serta penggerak menuju Indonesia Ameh 2045. Dosen Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Pado Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atau FSSK Profesor Madya Dr. Azima binti Abdul Manaf soroti budaya di Minangkabau. Berikut laporan Joni Marbeta. Kearifan lokal civil society nan ditunjukan di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat khususnya berada di Dusun Halalang, Jorong Kambiang 7, Negari Gadui, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam tradisi menyabit padi Juli Bayan kampus Win Syekh Jamil Jambi Bukit Tinggi dan secara langsung dilihat de dosen Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK Profesor Madya Dr. Azima binti Abdul Manaf juga diapresiasi dan decak kagum dirinya. Lebih lanjut, Azima binti Abdul Manaf sampaikan bahawa dirinya cukup bangga atas kepedulian masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat bisa menjaga lingkungan dan selalu tanaman sikap toleransi sosial dan ado. Dikatakan kebukunya perlu adanya penguatan kerjasama pendidikan antara Malaysia dan Indonesia dan sebelumnya sempat merenggang. Bagaimana saya nak kata ya, tapi apa yang saya nampak ialah dan masyarakat di sini nampaknya lebih memberikan penekanan kepada aspek berkaitan dengan menjaga keseimbangan alam sekitar
besar. Kemudian toleransi dari segi masyarakat ni banyak bertoleransi, civil society. Dan kemudian apa lagi yang menarik kat sini ialah saya dapat melihat tentang toleransi dari segi pembangunannya, ya, yang sangat beradaptasi dengan alam, keadaan kehidupan yang agak tenang. Semua orang faham tentang budaya dan cara hidup masing-masing. Beda dengan perkotaan di Malaysia ya? Ya, agak berbeza dengan perkotaan di Malaysia sebab ya, kalau kota itu kehidupannya agak kompleks. Kalau di sini perkotaannya mungkin perkotaan yang bersifat sederhana, yang tidak terlalu besar dan tidak kompleks, dan masyarakatnya juga satu masyarakat yang bersifat unity. Kalau di sana tu pelbagai kaum kan, jadi pelbagai perspektif yang menyebabkan keadaan kehidupan di kota tu menjadi semakin kompleks berbanding dengan di sini. Ya, saya rasa yang perlu diberikan perhatian dalam bidang pendidikan dan kerjasama pendidikan, sebab saya rasa jika ahli-ahli yang berkaitan dengan mereka yang terlibat dalam ilmu pendidikan ni dia mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam, pemahaman yang lebih, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, komuniti dan sebagainya, dan ini akan saya rasa hubungan yang renggang ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kesalahfahaman dan sebagainya dapat diatasi dengan ilmu lah. Ya, dengan ilmu tu. Sebab itu saya rasa yang paling penting adalah peranan daripada pihak akademik sendirilah, ya, dalam bidang pendidikan, kerjasama, kolaborasi pendidikan, kita membuat research secara bersama. Melalui penyelidikan tersebut, banyak perkara-perkara yang menimbulkan salah faham dan sebagainya dapat diatasi. Saya kata lebih bestari memberi penekanan kepada rumpun alam, manusia dan budaya itu sendiri, masyarakat. Dengan kondisi nan ado kini ko bahawa Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun bisa tingkaian peranannya dan sama-sama wujudan kemajuan bangsa di kedua belah pihak. Joni Marpita Mengaban untuk Berita Minang pada siang hari ko. Dalam rangka Tradisi Minangkabau kembali hidup di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman melalui Festival Manyara Anak Daro dan digelar di halaman kantor Wali Nagari Kuranji Hulu. Masyarakat saat tampil menampilkan kekayaan adat serta seni tradisi sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur. Bupati Padang Pariaman dan diwakili oleh Kapalo BPKD M. Fadli menyampaikan apresiasi dan tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. M. Fadli menilai festivalku merupakan langkah penting dalam menjaga citra, warisan, serta karakter masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah Sungai Garinggiang. Saat banyak generasi muda dan alah terpengaruh oleh budaya luar, terutama dari internet dan dunia maya. Lebih dari 30% anak-anak kita alah terlalu dake, jo gawai. Nusa Penangga dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota atau HJK NAN K235, pemerintah Kota Padang Panjang hariko menggelar Festival Alang-Alang Baradai. Berikut laporan Nofri. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota atau HJK NAN K235, pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Festival Layang-Layang nan bertajuk Festival Alang-Alang Baradai. Kegiatan ko dihelat di kawasan Desa Wisata Kubu Gadang, Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Festival nan bertajuk Alang-Alang Baradai dimulai hari ko, kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Baleh, 23, 29, 130 November 2025 mendatang. PLT Camat Padang Panjang Timur, Doni Rahman menyambut baik gagasan acara ko nan disampaikan sendiri oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Kubu Gadang beserta Nini Mama Kanagarian Gunung serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Doni Rahman mengatakan Festival Alang-Alang Baradai menginginkan anak-anak kemenakan agar melestarikan adat serta budaya. Selain itu, juga merupakan sarana hiburan untuk anak-anak kemenakan saat ko. Menurut Doni, festival ko bertujuan untuk membantu generasi kreatif serta sportif. Dirinya juga menyampaikan bahwa kegiatan ko membawa nilai-nilai budaya dan perlu dilestarikan oleh anak dan kemenakan. Seperti salah satunya adalah kewajiban memakai pakaian adat. Saya Doni Rahman MPD Datuk Simarajo, PLT Camat Padang Panjang Timur, bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang ke-235 akan diadakan Alang-Alang Baradai di Desa Wisata Kubu Gadang pada hari Minggu tanggal 16 November. Untuk itu kami menghimbau kepada orang sanak pecandu alang-alang di seputaran Padang Panjang Batipu 10 Koto untuk bisa hadir meramaikan Festival Alang-Alang Baradai di wisata Kubu Gadang. Doni Rahman menambahkan hal menarik dari festival ko adalah para pemain dan menayakkan layang diwajibkan untuk memakai deta, si sampiang memakai baju kemeja putih serta celana dasar atau juga dapat menggunakan sarawak galambuang. Nofri melaporkan.
Desainer muda asal kota Pariaman, Rizka Afriyuni, sukses mengharumkan nama daerahnya setelah meraih juara satu Festival Batik Sumber 2025 dan digelar di kota Sawalunto. Apresiasi datang dari Ketua Dekranasda Kota Sawalunto, Yori Rinanda, dan turut memberikan penghargaan kepada Rizka dan tim Dekranasda Kota Pariaman. Yori Rinanda mengucapkan selamat kepada desainer Tasabui atas prestasi dan luar biasa. Karyaku menunjukkan bahwa batik Sumatera Barat punya potensi besar untuk bersaing secara nasional maupun internasional. Karya Tasabui merupakan hasil kolaborasi antara Batik Sampan Pesona Minang dan Melan Craft, dua pelaku industri kreatif dan konsisten mengembangkan batik daerah dengan sentuhan kontemporer. Bunga Rafflesia Arnoldi berhasil mekar di kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Keajaiban alam kembali terjadi di kota Bukit Tinggi. Bunga langka Rafflesia Arnoldi nan dikenal sebagai bunga tagadang di dunia. Alam mekar sempurna di kawasan Panorama Baru Kiniko. Bunga yang mekar sejak 28 Oktober 2025 tuh menjadi perhatian warga dan wisatawan. Berdasarkan keterangan warga Panorama Baru Kota Bukit Tinggi, Jimmy kepada wartawan menerangkan, bunga itu diperkirakan alam mekar penuh sejak pagi hari dan akan bertahan selama 5 hingga 7 hari sebelum layu. Bunga nan ditemukan kaliko memiliki diameter sekitar 85 cm dengan 5 kelopak gadang berwarna merah bata bebintik putih. Aroma khasnya nan menyengat akan langsung menarik perhatian pengunjung. Sebenarnya bunga Rafflesia ini sudah ada sejak lama, namun yang baru-baru ini bunga ini ditemukan saat kami pemuda melakukan giat buru babi, dan pada saat itu terlihat bunga Rafflesia ini sedang mekar. Terus diinformasikan kepada pemuda yang lain, maka kami lakukan survei dan mulai dibersihkan. Kalau untuk temuannya kemarin tuh di hari Selasa, terus hari Rabunya seminggu yang lewat melakukan survei. Ternyata memang benar bunga Rafflesia ini lagi mekar. Kalau untuk saat ini ada satu yang mekar, kemudian ada 3 yang sudah layu. Dan untuk kedepannya mungkin masih ada bibit yang akan mekar, kira-kira 15-an. Karena itu Jimmy memastikan pihak pengelola Taman Panorama Baru alam memasang pembatas papan imbauan agar pengunjung tidak menyentuh atau merusak bunga Tasabui. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno SH di acara Rakorwil Andalas 2025 sekaligus pengukuhan Duta Informasi TVRI Sumatera Barat berlangsung 15 November 2025 di Bukit Tinggi, tekankan gebrakan siaran nan dihasilkan TVRI. Berikut laporan Joni Marbeta. Acara rapat koordinasi ini menjadi bermanfaat buat kita semua, khususnya TVRI Stasiun se-Sumatera. Lari padi di ranah Pasaman, Kuningnya tandu musim tibo. Sampai di akhir kata kami sampaikan, moga langkah awak sadonyo dipayungi rahmat nan kuoso. Keberadaan media mainstream Bakambang Kiniko merupakan suatu tantangan di mana hasil survei didapati penonton televisi Kiniko di Indonesia menurun 8%. Bahkan 5 tahun kemudian bisa saja cara menontonnya bisa hilang shiftingnya, namun keberadaan TV tetap ada. Jika halko indak segera disikapi dan ditanggulangi atas kondisi yang terjadi, alas seharusnya TVRI harus bisa beradaptasi dan diantisipasi di platform digital medsos, HP maupun komputer. Serupa diutarakan Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno SH yang juga didampingi Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Barat Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat SOS MM pada 15 November 2005 dalam pembukaan rapat koordinasi Rakor Wilayah Andalas dan pengukuhan Duta Informasi TVRI Sumatera Barat berlangsung di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi hingga 16 November 2025 hariko. Konten-konten siaran di ASEAN The Middle Creator banyak dinikmati generasi milenial dan Z. Bahkan Imam Brotoseno selaku dirut TVRI dan juga pernah membintangi beberapa sinetron di layar kaca tu tekankan TVRI di daerah khususnya di Sumatera Barat, khususnya di Sumatera harus bisa mendukung suksesi program agenda pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 bahwa peran dilakukan bukan hanya menyebarluaskan informasi nan ado, namun juga bisa memastikan serta menerjemahan siaran konten relevan disesuaikan puluh kearifan lokal civil society nan ado di daerah ko. Menurutnya Rakor Nasional Wilayah Sumatera ko kiranya TVRI di daerah bisa setidaknya membuat gebrakan siaran nan dihasilkan
di kemudian harinya secara ranca. Saya berharap bahwa Rakor Nasional Wilayah Sumatera ini akan membuat sebuah gebrakan ya, dalam arti koordinasi yang lebih nyata dari seluruh stasiun penyiaran TVRI daerah di wilayah Sumatera, dukungan terhadap program-program kerja dari pemerintah. Dan di sini TVRI sebagai bagian dari stakeholder ekosistem penyiaran ini memang harus memiliki sebuah sikap yang jelas ya, bagaimana kita bisa mendiseminasikan program-program pemerintah dalam bentuk berita dan juga hiburan. Karena beberapa program-program yang kita buat di pusat itu dalam bentuk hiburan justru mendapatkan atensi yang bagus dari masyarakat. TVRI di Sumatera ini bisa melakukan kolaborasi, ujungnya adalah membuat TVRI tetap dicintai oleh masyarakat. Saingan kita kan sekarang kan konten kreator, YouTuber, digital konten, jadi mestinya TVRI harus bisa menyikapi dalam bagaimana untuk melakukan sebuah transformasi, perubahan dari cara menonton orang sudah beda sekarang. Mereka menonton tidak dengan cara konvensional, tapi dengan cara yang berbeda. Melalui handphone, melalui komputer, gadget. TVRI harus bisa berbenah untuk menyikapi perubahan zaman ini. Kalau enggak, akan ditinggalin masyarakat nanti. Duta informasi ini akan menjadi duta yang benar-benar efektif ya. Akan memberikan informasi utuh dan jelas ya. Untuk itu dirinya harapan Kepala Stasiun TVRI di wilayah Sumatera akan lebih aktif lagi melakukan tugasnya untuk mendiseminasi program pemerintah, program-program Presiden, dan mungkin nanti ada kolaborasi jauh program-program champion Presiden Prabowo Subianto serupa makan bergizi gratis MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Koperasi Nelayan, serta cek kesehatan gratis, dan harus ada kolaborasi TVRI daerah Kemukunyo dan dirinya ingin menunggu hasil nantinya serupa nan alah dilakukan di TVRI Jambi dengan membuat sinetron dan juga feature MBG jaleh melalui peningkatan literasi pabriko serta keberadaan TVRI Kiniko sebagai lembaga kreatif membuat konten menarik dicintai rakyat meliknya dari layar siaran dan disajian bukan sebagai lembaga birokratif. Joni Marbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babas Minang untuk siang hari ko di edisi Minggu 16 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.